Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama tentang nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih dapat melaksanakan proses belajar mengajar di kelas 2 pada hari ini. Oke, anak-anak ibu sekalian semuanya, sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, maka izinkanlah ibu untuk memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Afdela Ningsih, biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Nurul. Ibu merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama, Kota Bumi, Lampung. Saat ini, Ibu menjadi mahasiswi semester 4. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 2 MI Darul Ulum, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu pada bab 4 ini kita akan belajar tentang apa itu akhlak tercela. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya supaya Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, di mana setelah mempelajari materi ini, diharapkan semua siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian akhlak tercela, yang kedua menyebutkan contoh akhlak tercela, dan yang ketiga menjelaskan ciri-ciri dan akibat dari akhlak tercela. Selanjutnya, di mana siswa ini diharapkan dapat menyebutkan cara menghindari akhlak tercela. Dan yang terakhir, di mana siswa diharapkan dapat membiasakan berperilaku baik, jujur, sopan, dan peduli terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi anak-anak tujuan pembelajaran Akidah Akhlak pada hari ini. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat menyimak video ini sampai video ini berakhir. Dan Ibu berharapkan di mana tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai secara maksimal. Oke anak-anak Ibu, selamat menyaksikan video Ibu hari ini. Masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini di bab 4 tentang akhlak tercela. Anak-anak Ibu sekalian, apa sih nak arti akhlak tercela tersebut? Ada nggak nih yang pernah dengar akhlak tercela itu apa ya kira-kira? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akhlak tercela. Jadi, akhlak tercela adalah perilaku, sikap, atau perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak tercela dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta membuat hubungan dengan teman, keluarga, dan masyarakat menjadi tidak baik. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha menjauhi akhlak tercela dan membiasakan memiliki akhlak yang terpuji. Dalam materi pembelajaran hari ini di bab 4 tentang akhlak tercela, ada 3 hal yang akan Ibu bahas. Yang pertama yaitu contoh akhlak tercela yang pertama itu adalah egois. Dan yang kedua ada berbohong. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada berkata kasar. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang 3 contoh perilaku akhlak tercela, di mana tadi ada egois, berbohong, dan berkata kasar. Oke, lanjut pada pembahasan apa itu sikap egois. Jadi anak-anak Ibu yang hebat, sikap egois ini merupakan sikap yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Anak yang egois biasanya ingin menang sendiri, tidak mau berbagi dan hanya memikirkan apa yang diinginkannya. Sikap egois ini tidak disukai karena dapat membuat teman atau kerabat atau saudara kita itu menjauhi kita. Mereka merasa sedih dan mengganggu hubungan baik dengan orang lain. Betul kan teman-teman? Nah, jadi anak-anak Ibu yang hebat, oleh karena itu kita harus belajar untuk peduli, berbagi, dan menghargai orang lain. Jadi, di sikap egois ini merupakan sikap yang sangat tercela, di mana kita hanya memikirkan tentang keinginan kita dan tidak memikirkan perasaan teman-teman kita. Ciri-ciri dari sikap egois yang pertama yaitu tadi mau menang sendiri. Yang kedua, tidak mau berbagi. Yang ketiga, tidak peduli kepada orang lain. Yang keempat, tidak suka menolong. Dan yang terakhir, sering menyakiti perasaan teman, sahabat, ataupun kerabat saudara yang lainnya. Akibat dari sikap egois, yang pertama, dijauhi teman, sahabat, ataupun kerabat yang lainnya. Yang kedua, menimbulkan perselisihan, di mana menimbulkan perdebatan antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Yang ketiga, sulit diajak bekerja sama dengan orang lain, karena orang yang memiliki sikap egois adalah orang yang ingin menang sendiri. Dan yang terakhir, akibat dari sikap egois itu adalah tidak disukai karena hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan perasaan orang lain.
Cara menghindari sikap egois yang pertama yaitu mau berbagi, yang kedua saling membantu, yang ketiga mengutamakan kepentingan bersama, dan yang keempat peduli terhadap orang lain. Jadi anak-anak ibu kelas 2, di sini ada 4 cara untuk menghindari sikap egois tadi. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu dapat menjalankan 4 cara menghindari sifat egois. Lanjut, untuk contoh sikap akhlak tercela yang kedua yaitu berkata kasar. Anak-anak ibu kelas 2, di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian berkata kasar. Jadi anak-anak, berkata kasar itu adalah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan yang tidak baik tentunya. Atau dalam bahasa, berkata kasar ini dapat menyakiti perasaan orang lain, teman, saudara, ataupun sahabat kita. Berkata kasar dapat membuat orang lain sedih, marah, dan tidak nyaman dekat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan dan menggunakan kata-kata yang baik kepada semua orang, mau yang lebih kecil maupun yang lebih tua. Jadi kita harus menerapkan berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik, dan kita harus menghindari kata-kata yang kasar dalam berbicara di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak ibu, ada nggak sih yang tahu ciri-ciri sikap yang berkata kasar atau ciri-ciri contoh sikap berkata kasar? Nah, di sini ibu sudah menampilkan beberapa ciri-ciri tentang berkata kasar. Yang pertama ada menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Yang kedua, sering membentak orang lain maupun orang tua di rumah, guru di sekolah. Dan yang ketiga, mengejek atau menghina teman. Ini biasa terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang keempat, bicara dengan nada yang marah atau nada lebih tinggi. Dan yang kelima, menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan. Nah, anak-anak ibu, berikutlah tadi ciri-ciri tentang sikap berkata kasar. Mudah-mudahan anak-anak ibu tidak memiliki sifat atau ciri-ciri ini ya. Nah, di sini ada juga loh akibat kita sering berkata kasar. Jadi, akibat sering berkata kasar yang pertama yaitu menyakiti perasaan orang lain. Akibat yang kedua, membuat teman sedih atau marah kepada kita. Akibat yang ketiga, kita dijauhi oleh teman-teman kita. Dan yang keempat, yaitu menimbulkan pertengkaran. Dan yang terakhir, akibat dari berkata kasar yaitu mendapatkan dosa. Cara menghindari sikap berkata kasar yang pertama, berbicaralah dengan nada yang sopan. Yang kedua, gunakanlah kata-kata yang baik. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, dapat mengendalikan emosi saat marah. Yang kelima, membiasakan berkata santun kepada siapapun itu, mau orang tua, guru, maupun adik-adik kelas atau adik kita di rumah. Jadi, kita harus menghindari sikap berkata kasar dengan 5 cara ini ya anak-anak. Lanjut untuk contoh sikap tercela yang ketiga yaitu berbohong. Berbohong adalah perbuatan yang mana mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang benar. Orang yang berbohong menyampaikan informasi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya, baik untuk menutupi kesalahan maupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke anak-anak ibu yang hebat, berbohong merupakan perbuatan yang tidak baik karena dapat membuat orang lain kecewa, kehilangan kepercayaan terhadap diri kita, dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kita harus selalu berkata jujur dan berani mengatakan yang sebenar-benarnya, tanpa ada yang ditutupi. Ciri-ciri dari sikap berbohong yang pertama yaitu berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, menutupi kesalahan. Yang ketiga, membuat alasan yang tidak benar. Yang keempat, tidak mau mengaku yang sebenarnya. Dan yang kelima, ucapannya sering berubah-ubah. Itulah tadi ciri-ciri dari sikap berbohong. Adapun akibat dari sikap berbohong yang pertama yaitu tidak dipercaya orang lain, yang kedua dijauhi teman, yang ketiga membuat orang lain kecewa, yang keempat mendapatkan dosa, dan yang kelima menimbulkan masalah. Selanjutnya, cara menghindari sikap berbohong itu ada 5 cara teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu kita harus selalu berkata jujur. Yang kedua, berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, menyampaikan berita dengan apa adanya atau yang sebenarnya. Yang keempat, menepati janji. Dan yang kelima yaitu membiasakan diri untuk berkata yang sebenarnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi. Oke anak-anak ibu sekalian, anak-anak kelas 2 MI Darul Ulum yang ibu banggakan ini, nah itulah tadi 3 contoh akhlak tercela, di mana yang pertama ada egois, yang kedua ada berkata kasar, dan yang ketiga ada
berbohong. Oke anak-anak, di sini Ibu tampilkan evaluasi akhir, di mana ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak isi. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat mengisi pertanyaan ini sesuai dengan penjelasan Ibu sebelumnya tentang akhlak tercela. Oke anak-anak Ibu, berakhirlah sudah pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak tercela. Di mana tadi Ibu sudah memberikan evaluasi akhir, di mana anak-anak juga sudah mengerjakan beberapa pertanyaan, dan alhamdulillah tujuan pembelajaran kita pada hari ini sangat tercapai luar biasa. Dan Ibu sangat mengapresiasi kepada anak-anak Ibu yang mana telah memahami pembelajaran tentang apa itu akhlak tercela dan bagaimana contoh-contoh akhlak tercela itu tadi. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya anak-anak Ibu, akhlak tercela adalah perilaku yang tidak baik dan harus dihindari oleh setiap anak muslim. Contoh akhlak tercela yang tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama tadi apa? Egois, yang kedua berkata kasar, dan yang ketiga berbohong. Di mana sikap-sikap tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri kita untuk bersikap jujur, berbicara dengan yang sopan, suka berbagi dan peduli terhadap sesama agar menjadi anak yang berakhlak mulia dan tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini anak-anak Ibu pasti ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus menghindari sikap akhlak tercela. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan pesan moral untuk anak-anak Ibu yang hebat pada hari ini. Pesan moral yang ingin Ibu sampaikan adalah, sebagai anak muslim, kita harus menjauhi akhlak tercela, seperti egois, berkata kasar, dan berbohong. Biasakanlah bersikap jujur, sopan, dan peduli kepada orang lain. Dengan akhlak yang baik, kita akan memiliki banyak teman, dan tentunya kita disayangi dengan orang tua kita, dan lebih bersyukurnya kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi anak yang baik. Oke anak-anak, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini di bab 4 tentang akhlak tercela. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak Ibu ke depannya. Dan Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran Ibu ada kata maupun perilaku Ibu yang salah. Ibu mohon maaf, dan kepada Allah tentunya Ibu mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.